Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi Mbak Mbak. wabarakatuh. Oke, baik. Ya, mohon maaf atas sedikit keterlambatan join di Zoom ya. Tadi saya sedang menunggu akses record, kemudian juga ada azan asar, dari sekalian menunggu azan di kampus selesai dulu. Ya, baik, untuk hari ini barangkali ada yang belum join atau yang sedang berhalangan. Nanti kuliah pada hari ini akan ada akses untuk record ya, yang akan saya bagikan setelah perkuliahan hari ini selesai. Baik, ibu-ibu semua, hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah asuhan kebidanan KB dan pelayanan kontrasepsi. Yang kita akan diskusikan hari ini adalah topik terkait IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Untuk materi, sudah saya upload di Drive yang pernah saya bagikan. Silakan nanti bisa di-refresh, dilihat di sana. Untuk diskusi pada hari ini, sebentar. Saya akan share screen, tapi salah ini sebentar. Saya akan share screen, ini record dari perkuliahan bersama kelas 25E. Isinya nanti sama, jadi ini memang yang saya share adalah bentuk record. Namun nanti sesi diskusi tetap seperti biasanya akan saya fasilitasi sendiri untuk kelas 25C ini ya. Baik, kita saksikan bersama-sama untuk recordnya. Bentar ya, masih loading. Oke. Bila insya Allah saya tidak meragukan lagi. Cuman kita refresh kembali untuk di teorinya. Baik. IUD, intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR, merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik yang fleksibel dan dipakai. Saya cross check dulu, ibu-ibu, mbak-mbak, apakah suara recordnya bisa terdengar dengan jelas? Sakit Bu Dina. Bisa Jelas, ya? Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Pasang di dalam rahim yang merupakan kontrasepsi paling ideal untuk ibu pasca persalinan dan ibu menyusui karena memang dia tidak menekan dari produksi ASI. IUD atau AKDR ini bentuknya biasanya adalah huruf T. Kalau dulu ada yang bentuknya spiral dan sangat familiar sekali sehingga IUD sampai sekarang terkadang banyak orang yang mengenalnya lebih familiar dengan nama KB spiral. Karena dulu memang bentuknya adalah spiral, padahal sekarang bentuknya sudah tidak ada lagi yang spiral tapi huruf T, seperti huruf T. Kemudian ukurannya kecil, berupa kerangka dari plastik yang fleksibel diselubungi kawat halus. Biasanya selubung kawatnya terbuat dari tembaga atau cuprum. Dia ini termasuk kontrasepsi yang sangat efektif, reversible artinya adalah angka kembalinya kesuburan sangat tinggi atau sangat cepat, di mana IUD ini ketika seseorang pengguna IUD-nya dilepas, dia akan langsung mendapatkan kesuburannya kembali. Jadi tingkat reversibilitasnya sangat tinggi, ya. Dan termasuk kontrasepsi jangka panjang. Dapat dipakai hingga 10 tahun untuk tipe CUT 380A. Tapi kayaknya sekarang yang beredar di pasaran itu kebanyakan adalah yang 5 tahun. Nah, ini tergantung dari tipe ya, tipe dari IUD itu sendiri. Baik, jenis-jenis dari IUD. Ada yang chopper T, isinya adalah CU atau cuprum atau tembaga. Bentuknya huruf T, bahannya namanya polietilen, di mana pada bagian vertikal itu artinya adalah bagian yang memanjang atas ke bawah ya, diberi lilitan kawat tembaga halus. Lilitan kawat tembaga halus ini yang nantinya memiliki efek anti fertilisasi atau mencegah dari terjadinya pembuahan yang cukup baik. Ya, jadi nanti lilitan kawat tembaganya ini memang membentuk aktivitas peradangan yang kemudian dapat mencegah terjadinya fertilisasi, mencegah bertemunya ovum dan sperma. Baik, kemudian ada yang jenisnya IUS, adalah IUD yang mengandung hormon levonorgestrel intrauterine system, LNG IUS, merupakan salah satu jenis kontrasepsi hormonal yang dilepaskan di dalam rahim. Hormon yang terdapat dalam IUS ini merupakan turunan atau derivat dari hormon progesteron, yaitu levonorgestrel atau LNG. Jadi kalau misalnya IUD ini diklasifikasikan sebagai alat kontrasepsi non-hormonal,
itu berarti yang dimaksud adalah yang chopper T ya, yang tanpa ada hormonnya. Tapi ada juga memang IUD yang memiliki kandungan hormon. Kenapa kok ada IUD yang memiliki kandungan hormon? Ini memang ditujukan untuk kasus-kasus tertentu. Biasanya IUD dengan kandungan hormon ini adalah IUD yang dengan pengeluaran hormon justru dapat meminimalkan terjadinya dysmenorrhea. Jadi pada beberapa orang akan dirasa lebih nyaman. Kemudian fungsi dari progesteron yang terkandung di dalam IUD itu sendiri adalah untuk penipisan dinding endometrium, sehingga dengan adanya penipisan tadi adanya sperma ataupun ovum yang terjadi fertilisasi tidak akan bisa berimplantasi. Karena implantasi sendiri kan membutuhkan dinding endometrium yang tebal. Kalau dinding endometriumnya tipis akibat dari progesteron, maka tidak akan bisa terjadi nidasi sehingga kehamilan bisa dicegah. Jadi ke sana arahnya kenapa IUD itu masih ada juga yang menggunakan hormon. Oke, ini adalah gambar dari IUD chopper T yang memiliki lilitan dari tembaga di sepanjang batang yang vertikal dan kemudian diakhiri ini ada benang yang cukup halus yang biasanya nanti memang berfungsi sebagai penanda keberadaan posisi dari IUD itu sendiri. Oke, ini juga adalah penampang dari IUD ketika dia berada di rahim, di mana meletakkan IUD harus pada titik puncak fundus dari rahim itu sendiri untuk mencegah terjadinya kegagalan dari IUD, kegagalan dari kontrasepsi. Kenapa letaknya harus di fundus ya? Karena kita tahu sendiri ya, terjadinya fertilisasi itu kan ada di tuba yang di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ini kan fertilisasi bisa kanan, bisa kiri, tergantung ovum dari ovarium kanan atau ovarium kiri yang sedang matur ya. Nah, ketika kemudian tembaga huruf T ini berada di puncak fundus, maka reaksi peradangan diharapkan sampai pada titik terjadinya fertilisasi, sehingga fertilisasi akan terganggu. Disitulah kemudian dapat mencegah terjadinya konsepsi. Kalau misal T-nya terpasangnya hanya di setengah dari fundus, ini yang kemudian bisa menyebabkan kegagalan dari IUD itu sendiri, karena fertilisasi mungkin dapat terjadi karena di atas ini masih terdapat ruang kosong yang barangkali tidak terpengaruh efek peradangan dari si chopper T ini tadi. Makanya kenapa memasang dari IUD chopper T ini rekomendasinya adalah pada puncak fundus yang paling atas agar reaksi peradangannya sampai pada lokasi di mana terjadi fertilisasi. Begitu. Ya. Oke. Berikutnya adalah IUD dengan bentuk chopper 7. IUD ini berbentuk seperti angka 7 dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter batang vertikal 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga cuprum yang mempunyai luas permukaan sekitar 200 mm persegi. Fungsinya sama seperti halnya lilitan tembaga halus pada chopper T, yaitu sama-sama untuk menimbulkan efek peradangan. Nah, ini adalah contoh bentuk IUD yang seperti angka 7 ya, yang memang ini rasanya di pasaran juga sudah tidak ada. Ini zaman dulu ada. Salah satu kegunaannya adalah untuk memudahkan dari pemasangan itu sendiri. Baik. Berikutnya adalah IUD dengan bentuk multi-load. IUD ini masih sama, terbuat dari plastik atau polietilen dengan dua tangan dan kiri berbentuk sayap yang fleksibel. Panjangnya dari ujung atas ke bawah sekitar 3,6 cm, batangnya diberi gulungan kawat tembaga dengan luas permukaan 200 mm persegi atau 375 mm persegi untuk menambah efektivitasnya. Ada 3 ukuran multi-load, yaitu standar, small, dan juga mini, tergantung dari ukuran rahim uterus dari penggunanya. Nah, ini adalah contoh dari IUD yang bentuknya adalah multi-load, yang ini juga saat ini sudah tidak ada lagi, karena yang ada saat ini adalah benar-benar yang bentuknya seperti T, yang chopper T tadi dengan berbagai merek. Oke. Berikutnya adalah IUD lips loop. Terbuat dari polietilen, bentuknya adalah spiral atau huruf S yang bersambung.
Kemudian untuk memudahkan kontrol, dia diberi benang pada ekornya. Lip slope mempunyai angka kegagalan yang rendah. Keuntungan lain dari IUD jenis ini adalah jarang terjadi luka atau perforasi sebab terbuat dari bahan plastik. Oke, ini yang kemudian sangat populer pada zaman dulu, era tahun 90-an ya. Karena memang ini bentuknya seperti huruf S, seperti spiral, sehingga sampai sekarang masih banyak orang yang mungkin tidak mengenal IUD, tapi dia kenal dengan yang namanya KB spiral. Karena memang asal muasalnya dulu bentuknya adalah seperti spiral seperti ini. Ya, sama-sama kemudian ada ekornya sebagai alat atau media untuk kontrol. Tadi sempat disampaikan, ini adalah IUD, tipe IUD bentuknya yang memiliki angka kegagalan sangat rendah. Karena kita lihat sendiri ya, kalau dari bentuknya, huruf S ini kan memenuhi seluruh kafum uterus. Sehingga memang efek peradangan yang ditimbulkan ini adalah merata di seluruh kafum uterus. Sehingga memang potensi untuk terjadi fertilisasi itu sangat kecil sekali dibandingkan kalau memang hurufnya itu bentuknya seperti huruf T, di mana memang ketika seperti huruf T terjadinya reaksi peradangan kan tidak sepenuh kalau dia bentuknya seperti huruf S ya. Lalu kenapa Bu, kalau misalnya memang angka kegagalannya lebih efektif menggunakan spiral, kenapa kok yang dipertahankan sekarang tidak bentuknya spiral, tetapi kenapa yang dipertahankan huruf T? Nah, menurut riset, angka efektivitasnya memang sangat tinggi. Tidak ada pernah terjadi kegagalan, kalaupun ada sedikit ya. Kemudian tadi dikatakan perforasinya juga sedikit, tetapi ternyata efek samping seperti terjadinya keputihan, ya efek sampingnya itu justru juga lebih besar. Ya. Hal-hal yang merasa membuat responden atau akseptornya menjadi tidak nyaman, seperti keluhan keputihan, keluhan disminore, itu ternyata juga lebih tinggi. Jadi antara manfaat dengan efek samping itu sama-sama tinggi. Sedangkan kontrasepsi itu kan pada prinsipnya semua jenis kontrasepsi itu harus dipilih yang manfaatnya lebih besar daripada efek samping. Kalau efek sampingnya itu sama besar dengan manfaatnya, itu harus dipertimbangkan ulang. Sehingga kenapa kemudian dari hasil riset, hasil kajian, bentuk ini sudah tidak direkomendasikan lagi berubah menjadi huruf T agar manfaat yang didapatkan itu lebih tinggi daripada efek sampingnya. Karena dengan yang bentuknya spiral ini, dulu efek samping yang ditimbulkan pada akseptor itu juga sangat lebih banyak ketimbang penggunaan yang bentuknya huruf T, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita akan memperdalam kembali terkait IUD yang dia mengandung hormonal. Hormonnya adalah hormon jenis progesteron dengan daya kerjanya bisa mencapai 18 bulan. Kemudian teknik insersinya adalah plunging modified dari withdrawal. Ini spesifikasinya ya, panjangnya 36 mm, lebar 32 mm, dengan 2 lembar benang ekor yang biasanya berwarna hitam. Mengandung 38 mg progesteron, barium sulfat, melepaskan 65 mikrogram progesteron setiap hari, jadi sedikit demi sedikit. Tabung insersinya berbentuknya adalah lengkung. Ini merek dagangnya biasanya juga ada yang namanya Mirena dengan harga yang cukup tinggi ya. Mirena ini ya. Dia ini bahannya terbuat dari plastik, ukurannya kecil, lembut, fleksibel, melepaskan sejumlah kecil progesteron dalam rahim. Dia ini ukurannya 32 mm, berbentuk huruf T, yang diresapi dengan barium sulfat yang membuat Mirena dapat terdeteksi dalam pemeriksaan rongsen. Mirena berisi sebuah reservoir silindris melilit batang vertikal berisi 52 mg progesteron. Setelah penempatan di dalam rahim, progesteron akan dilepaskan dalam dosis yang kecil. Pada awalnya adalah 20 mikrogram per hari dan sedikit demi sedikit malah makin menurun menjadi 10 mikrogram per hari setelah 5 tahun melalui membran epididymitis siloksan ke dalam rongga rahim. Baik, jadi memang ada kerja lokal dari progesteron. Jadi kerjanya progesteron tidak melalui pembuluh darah. Berbeda dengan kalau kita mendapatkan hormonal, KB hormonal progesteron yang melalui suntik atau pil KB ya.
itu kan melalui sistemik ya, melalui peredaran darah. Nah, kalau ini progesteronnya hanya bekerjanya lokal di rahim saja, di kavum uteri saja. Nanti dia akan menipiskan dinding dari endometrium sehingga mencegah terjadinya konsepsi. Oke, berikutnya adalah keuntungan penggunaan IUD. Dia ini adalah kontrasepsi yang langsung bisa diakses oleh ibu yang baru melahirkan di pelayanan kesehatan. Dia juga tidak mempengaruhi produksi ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau bahkan juga sesudah abortus jika tidak ada tanda-tanda terjadinya infeksi. Pemasangan ada yang pasca persalinan, kasus perdarahan juga lebih sedikit dibandingkan pemasangan setelah beberapa hari atau beberapa minggu. Dia juga mengurangi insiden angka ketidakpatuhan pasien untuk datang kembali ber-KB karena dalam satu kali penggunaan langsung bisa memberikan perlindungan selama 5 tahun. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak menyukai bolak-balik datang ke vaskes, IUD ini adalah salah satu pilihan yang direkomendasikan. Sebagai kontrasepsi, ini punya efektivitas yang tinggi, yaitu 0,6 sampai 0,8 kehamilan pada tiap 100 perempuan dalam 1 tahun pertama. Berarti satu kegagalan, hanya ada satu perempuan yang gagal atau tiba-tiba menjadi hamil dalam 125 sampai 170 kehamilan. Baik, AKDR ini juga dapat langsung efektif segera setelah pemasangan, jadi tidak memerlukan beberapa hari untuk dia bekerja di dalam tubuh ya, berbeda dengan kalau kontrasepsi hormonal yang pada suntikan pertama atau minum pil yang pertama itu membutuhkan waktu beberapa hari dulu untuk mendapatkan efek kontrasepsinya. Ini merupakan metode jangka panjang 10 tahun untuk CUT380 dan tidak perlu ada penggantian selama 10 tahun tersebut. Atau kalau Novate sekarang adalah 5 tahun ya. Sangat efektif, tidak perlu mengingat-ingat ya, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Dalam artian tidak mempengaruhi hubungan seksual ini adalah setelah menggunakan IUD tidak perlu ada pantang berkala seperti kalau menggunakan metode kontrasepsi alami. Tidak juga terasa gangguan barier pembatas seperti kalau menggunakan kontrasepsi kondom. Namun konteks mempengaruhi hubungan seksual ini masih bisa terjadi ketika memang ada pasangan yang mengeluhkan ada gangguan dari benang atau ekor dari IUD itu sendiri ya. Jadi ini memang sifatnya menjadi sangat subjektif sekali. Pengertian dari tidak mempengaruhi hubungan seksual. Tergantung dari sensitivitas, kenyamanan dari tiap-tiap pasangan. Ada juga nih alasan, banyak sekali alasan yang kemudian menyatakan ada merasa tidak nyaman karena merasa tertusuk dengan benang IUD sehingga membuat hubungan seksualnya terganggu. Itu juga menjadi isu di masyarakat ya, yang kemudian angka penggunaan IUD sebagai MKJP ini juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan suntik maupun penggunaan pil KB. Karena mitos, bukan mitos ya sebenarnya, tapi memang dari mulut ke mulut isunya adalah merasa tidak nyaman karena keberadaan dari benang IUD itu sendiri. Padahal kadang sensasi tidak nyamannya itu belum tentu sudah dirasakan. Bisa jadi itu adalah isu yang berkembang dari mulut ke mulut sehingga cukup dipercaya ya. Lalu kemudian menyebabkan seseorang itu tidak berkenan menggunakan IUD. Nah, itu tugas kita bersama ya di pelayanan untuk melakukan konseling edukasi semaksimal mungkin ya untuk menyampaikan bagaimana kita memaknai dari konteks mempengaruhi hubungan seksual terhadap penggunaan IUD. Karena di sisi lain sebenarnya akan banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan karena nggak mungkin kalau pakai IUD itu nggak mungkin di tengah-tengah itu bisa drop out. Karena sekali dipakai perlindungannya langsung 5 tahun dan ini sangat mencegah sekali untuk terjadi kehamilan beresiko akibat resiko 4T terlalu terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu sering, itu bisa dicegah ya kan nggak mungkin dia di tengah-tengah bisa menjadi hamil lagi karena ini merupakan metode kontrasepsi jangka panjang ya. Kemudian meningkatkan kenyamanan hubungan seksual karena tidak perlu takut hamil. Jadi dari psikologis memang tidak akan ada rasa was-was sepanjang IUD ini digunakan dengan cara yang tepat, prosedur pemasangannya tepat, tidak perlu khawatir untuk sewaktu-waktu terjadi kebobolan. Kalaupun terjadi kasusnya sangat sedikit sekali. Karena pada dasarnya semua alat kontrasepsi kan nggak ada yang menjamin 100% tidak terjadi kehamilan ya.
apapun jenis kontrasepsinya pasti masih ada angka kegagalannya walaupun 0, sekian gitu. Bahkan untuk vasektomi maupun tubektomi pun juga tidak pernah bisa mengklaim 100% dapat mencegah kehamilan ya. Baik, tidak ada efek samping hormonal pada penggunaan IUD jenis CU cuprum ya, karena yang pakai hormonal tadi kan hanya ada satu jenis ya. Kalau jenis-jenis yang lain biasanya nggak ada efek hormonalnya, jadi sangat cocok untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan KB hormonal. KB ini juga bisa digunakan sampai menopause, 1 tahun lebih atau setelah mendapatkan haid terakhir. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan dan juga dapat mencegah kehamilan ektopik. Berikutnya adalah kerugian dari penggunaan IUD. Biasanya pada awal 3 bulan pertama ada perubahan siklus haid dan nanti akan berangsur-angsur berkurang setelah 3 bulan penggunaan. Perubahan siklus haidnya biasanya akan ada perdarahan bercak ya. Ini tapi pada sebagian orang saja. Banyak juga yang kemudian dari penggunaan IUD tidak ada perubahan siklus haidnya. Kemudian setelah penggunaan, haid juga bisa berlangsung lebih lama, lebih banyak, ada perdarahan spotting antar menstruasi, ngeflek-ngeflek. Kemudian saat haid juga biasanya akan lebih sakit, dysmenorrhea, karena memang akan ada efek peradangan dari IUD itu sendiri. Sehingga kalau misalnya pada saat anamnesa kita menemui kasus dari calon akseptor itu punya riwayat dysmenorrhea yang tingkat nyerinya hebat, itu merupakan salah satu kontraindikasi ya. Karena nanti kalau dengan IUD pasti tingkat nyerinya akan bertambah lagi. Kalau tidak kita tapis di awal, nanti menjadi mengganggu aktivitas. Akhirnya nanti dia di tengah-tengah minta dilepas menjadi drop out kan eman-eman. Jadi pastikan dulu di awal untuk penapisan, salah satunya adalah untuk responden yang memiliki riwayat dysmenorrhea nyerinya sangat hebat, silakan untuk ditapis, tidak dipaksakan dengan menggunakan IUD agar dysmenorrhea tidak semakin kuat nyerinya. Oke, siapa saja yang direkomendasikan menggunakan IUD? Indikasinya adalah untuk wanita usia reproduktif dan biasanya kondisinya multipara supaya dia tidak cepat untuk kembali hamil lagi. Bagi wanita yang menginginkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, atau kemudian dia juga sedang menyusui tapi juga ingin pakai KB setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya infeksi, orang-orang yang memiliki resiko rendah IMS, orang yang tidak menghendaki KB dengan metode hormonal, tidak menyukai untuk mengingat-ingat minum pil setiap hari dan tidak menghendaki kehamilan setelah 1 sampai 5 hari pasca terjadinya senggama. Jadi untuk poin nomor 9 ini memang dalam kondisi khusus, IUD bisa menjadi kontrasepsi darurat ya. Pada saat 1 sampai 5 hari setelah terjadinya senggama, untuk mencegah terjadinya fertilisasi ini bisa dipasang IUD. Karena seperti yang kita pelajari tadi, IUD itu efeknya langsung setelah dipasang, dia akan langsung efek peradangan, sehingga fertilisasi akan terganggu. Oke, baik. Sebentar. Berikutnya adalah ini kontraindikasi sekarang. Kebalikannya dari indikasi, berarti adalah orang-orang yang tidak direkomendasikan menggunakan IUD adalah ketika kita mencurigai adanya kehamilan. Maka dari itu sebaiknya pemasangan IUD adalah dilakukan pada saat responden sedang haid. Selain keuntungannya mulut serviknya terbuka sehingga mengurangi nyeri pada saat pemasangan, kita juga akan yakin bahwa responden kita, akseptor kita tidak sedang kondisi hamil. Kemudian untuk mereka yang punya infeksi leher rahim, rongga panggul, termasuk memiliki IMS, ini tidak bisa menggunakan IUD, memiliki perdarahan pervaginam yang abnormal atau riwayat kehamilan ektopik, ini juga tidak diperkenankan, penyakit kanker pada alat kelamin, alergi pada jenis tembaga, dan ukuran rongga rahim yang sangat kecil, kurang dari 5 cm. Ini tidak bisa menggunakan IUD, karena kalau nanti rongga rahimnya kurang dari 5 cm, dipaksakan menggunakan IUD, biasanya angka kegagalannya akan menjadi tinggi. Jadi nanti IUD-nya nanti yang disalahkan, dipikir IUD-nya tidak efektif, padahal kondisi tubuhnya yang memang termasuk dalam kategori ada kontraindikasi. Ya, oke, maka kita ingat-ingat sebelum
memasang IUD, jangan lupa untuk disonde dulu, diukur dulu berapa kedalaman rahimnya. Kita pastikan harus minimal di 5 cm. Kontraindikasinya juga, sorry, ini adalah option-option untuk efek samping. Tidak ada kontrasepsi yang isinya hanya keuntungan ya, pasti akan lengkap juga dengan efek sampingnya. Sekalipun IUD ini punya tingkat efektivitas yang tinggi, dia juga tetap punya efek samping. Di antaranya tadi yang sudah kita bahas, pada beberapa orang di 3 bulan pertama akan ada perubahan siklus haid, biasanya ada perdarahan bercak, kemudian kram selama minggu pertama setelah pemasangan karena reaksi peradangan, ada spotting antar waktu, kemudian juga ada beberapa yang di awal ada keputihan yang bertambah. Ini adalah karena kavum uterus dimasuki dari IUD, berarti akan ada respon benda asing, sehingga biasanya lendir serviks akan diproduksi lebih banyak karena masih beradaptasi dengan keberadaan IUD yang didefinisikan sebagai benda asing tadi. Gitu ya. Kemudian di samping itu pada saat berhubungan biasanya bisa terjadi ekspulsi, IUD-nya bergeser, sebagian atau seluruhnya. Ini pada beberapa kasus ya. Pemasangan IUD juga dapat menimbulkan kadang rasa tidak nyaman yang dihubungkan dengan resiko infeksi rahim. Namun kaitannya dengan resiko infeksi rahim ini bisa diminimalkan ketika pemasangannya betul-betul memperhatikan pencegahan dari infeksi. Kalau untuk pemasangan yang dirasa tidak nyaman, ini kan karena memang dalam prosedurnya kita mau menggunakan spekulum, kita menggunakan tenakulum, di situ memang akan muncul rasa tidak nyaman. Namun ketika IUD mungkin kita pasang pasca persalinan, tidak perlu menggunakan spekulum, ini bisa meminimalkan ya rasa tidak nyaman dari proses pemasangan IUD itu sendiri. Oke. Rekomendasi dari pemasangan IUD adalah sewaktu haid sedang berlangsung, dilakukan pada hari-hari pertama atau pada hari terakhir haid. Keuntungan yang didapat adalah nantinya pemasangan bisa menjadi lebih mudah karena serviks akan agak terbuka dan lebih lunak. Rasa nyerinya juga akan berkurang. Perdarahan yang timbul sebagai akibat pemasangan juga tidak dirasakan karena dia masih dalam proses haid juga, jadi bersamaan dengan keluarnya darah haid. Kemudian kemungkinan pemasangan IUD pada uterus yang sedang hamil tidak ada. Jadi kita sambil menapis bahwa akseptor tersebut betul-betul tidak dalam kondisi hamil. Kerugiannya bisa terjadi reaksi infeksi dan ekspulsi lebih tinggi jika pemasangan dilakukan pada saat haid. Karena kita ketahui bersama di situ ada darah ya yang harusnya diekskresikan. Namun dalam proses pemasangan itu bisa jadi darahnya masuk lagi. Nah, ini ada sedikit resiko infeksi pada kondisi tubuh yang memang sensitif. Tapi kalau pencegahan infeksi kita bagus, alatnya betul-betul steril, saya rasa ini masih bisa diminimalkan. Kenapa bisa muncul ekspulsi? Karena biasanya pada saat haid itu kan rahim masih ada kontraksi ya. Jadi kadang IUD itu terkena reaksi kontraksinya dari haid, bisa terjadi ekspulsi pada beberapa kasus. Dilatasi kanalis servikal adalah sama pada saat haid maupun pada saat middle siklus pertengahan haid. Ya, jadi sebenarnya perbedaan dari terbukanya analis servikalis ini tidak terlalu banyak pada saat haid maupun di pertengahan siklus haid, sehingga tetap ada sedikit rasa nyeri ya, memang walaupun dikerjakan pada saat haid begitu. Pemasangan IUD juga bisa dilakukan ketika pasca salin. Bila pemasangan IUD tidak dilakukan dalam waktu seminggu setelah persalinan, sebaiknya IUD ditangguhkan di minggu ke-6 sampai ke-8 antepartum. Oleh karena jika pemasangan IUD dilakukan antara minggu kedua hingga minggu ke-6 setelah partes, bahaya perforasi atau ekspulsi lebih besar. Karena ini periode keluarnya lokea rubra ini masih banyak ya, masih banyak yang sisa-sisa dari persalinan tuh harus dikeluarkan. Sehingga kalau kita memaksakan melakukan pemasangan IUD di minggu kedua sampai ke-6, biasanya akan ada bahaya perforasi maupun ekspulsi. Kalau dilakukan sebelum 1 minggu, ini justru yang relatif masih lebih aman. Gitu. Kemudian
Sewaktu pos abortus, sebaiknya IUD dipasang segera setelah abortus karena dari segi fisiologi dan psikologi waktu itu adalah yang paling ideal. Tapi septic abortion merupakan kontraindikasi. Kecuali aborsinya aborsi yang sudah ada infeksi ya, ini merupakan kontraindikasi. Tapi kalau abortusnya tidak disertai infeksi, maka untuk mencegah buru-buru terjadi kehamilan yang berikutnya, ini sangat ideal untuk dilakukan pemasangan IUD. Jadi orang-orang yang mengalami abortus ini kan secara kondisi dari kafum uteri memang tidak disarankan untuk terburu-buru hamil kembali ya, supaya terjadi proses penyembuhan luka yang betul-betul optimal sehingga kalau terjadi kehamilan berikutnya betul-betul dengan kualitas yang baik. Nah, untuk menunggu masa tersebut, rekomendasinya adalah menggunakan IUD. Kenapa menggunakan IUD? Karena nanti pada saat waktu yang tepat, ketika sudah siap untuk diprogram hamil kembali, ini kan kesuburannya bisa langsung kembali, tidak terpengaruh efek hormonal, sehingga tidak butuh waktu terlalu lama untuk bisa mendapatkan kesuburan kembali. Ya, kemudian beberapa hari setelah haid terakhir, dalam hal yang terakhir ini wanita yang bersangkutan dilarang untuk bersenggama sebelum IUD dipasang. Jadi kalau memang akseptornya ini datang setelah dia itu bersih haid, pastikan tidak terjadi dulu senggama setelah dia bersih. Nah, ini subjektif sekali ya, karena pasien tentu akan bisa berkata tidak berhubungan seksual, ya mengakunya seperti itu tanpa bisa kita validasi karena itu privasinya pasien. Nah, karena ini betul-betul bidan nggak bisa memvalidasi, maka memang sangat lebih aman kalau pemasangannya adalah pada saat responden itu masih dalam kondisi haid saja. Gitu. Ya, atau kalau misalnya memang eh, sudah terjadi senggama, ya perlu kita lakukan PP test ya. Tapi kalau senggamanya masih 1-2 hari kan PP test juga nggak dapat mendeteksi ya, masih ada kekurangan juga. Sehingga memang yang lebih ideal adalah ketika responden akseptor, calon akseptornya masih kondisinya adalah haid. Baik, ini adalah data angka kejadian ekspulsi berdasarkan waktu pemasangan. Ada ketika pasca plasenta, 10 menit pertama setelah melahirkan plasenta, angka ekspulsinya adalah 9,5 sampai 12,5. Kemudian pada saat periode immediate postpartum, setelah 10 menit hingga 48 jam, angka kegagalannya menjadi naik 25 sampai 37%. Kemudian ketika late postpartum setelah 48 jam sampai 4 minggu pasca salin sudah tidak dianjurkan karena ada resiko perforasi dan ekspulsi yang meningkat. Pada masa interval pasca salin setelah 4 minggu pasca salin ini angka kegagalannya paling rendah yaitu di 3 sampai 13% dengan tingkat yang paling aman. Sehingga yang direkomendasikan adalah di setelah 4 minggu. Oke, ini menurut WHO di tahun 2013. Cuman memang kalau kebanyakan yang IUD pasca plasenta dilakukan memang adalah setelah plasenta lahir ya, kalau di vaskes sepertinya. Itu di yang pertama, dengan angka kegagalan yang masih memang 9,5 sampai 12,5. Ini perlu berhati-hati, walaupun angka ekspulsinya rendah, tapi masih ada angka kegagalan sekitar 9,5. Oke. Cara meminimalkan resiko ekspulsi IUD. Sebaiknya dilakukan pemasangan dalam waktu 10 menit setelah kelahiran dari plasenta. AKDR harus ditempatkan di tempat yang cukup tinggi pada fundus uterus, di puncak dari fundus, tapi kita harus hati-hati terjadi resiko perforasi. Pemasangan harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih, yang melalui pengalaman ya, pengalaman profesionalisme, pelatihan. Oke. Secara garis besar, cara kerja dari IUD adalah adanya reaksi radang, memunculkan leukosit, makrofag, berbagai zat peradangan ya, sehingga kemudian akan mengganggu implantasi sel telur yang telah dibuai karena dia akan lisis dari spermatozoa atau ovum dan blastokis. Kemudian IUD juga bisa memproduksi lokal, akan ada prostaglandin yang diproduksi yang jumlahnya cukup tinggi yang bisa menyebabkan terhambatnya implantasi. Prostaglandin ini yang kemudian bisa menimbulkan disminornya juga semakin tinggi ya, karena prostaglandin salah satu penyebab dari disminore.
Gangguan atau terlepasnya blastokis yang telah berimplantasi di dalam endometrium karena endometriumnya dibuat tidak pas, tidak cocok, tidak nyaman untuk dilakukan implantasi, pergerakan ovum yang bertambah cepat di dalam tuba falopi, sehingga kalau pergerakan ovumnya cepat, dia nggak akan ketemu sama sperma, karena spermanya biasanya nggak akan bisa ketemu di tuba. Kalau ovumnya segera berpindah, sudah berpindah tidak ada di tuba, biasanya kemudian tidak bisa terjadi fertilisasi. Imobilisasi spermatozoa saat melewati kavum uterus. Jadi spermatozoanya mengalami pergangguan dari gerakan, menjadi lebih lambat ya, sehingga nggak bisa ketemu sama ovum. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uterus. IUD bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Walaupun IUD membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk terjadinya fertilisasi. Memungkinkan mencegah implantasi telur di dalam uterus karena uterusnya dibuat menjadi tipis, menjadi tidak layak untuk terjadi implantasi. Baik. Oke, berikutnya adalah secara garis besar langkah-langkah dari pemasangan IUD chopper T. Pertama-tama tentu kita menjelaskan kepada pasien bagaimana prosedur yang akan dilakukan, melakukan informed consent, terus kalau sudah kita pastikan responden mengosongkan terlebih dahulu kandung kencingnya. Lakukan pemeriksaan genitalia eksterna untuk menapis adanya tanda-tanda IMS ya. Eh, Dilihat apakah ada ulkus, pembengkakan kelenjar Bartolini, dan juga melakukan pemeriksaan in speculo untuk mengecek kedalaman dari kavum uterusnya. Kalau misalnya memang pada saat in speculo kita lihat ada tanda-tanda peradangan, sekalian bisa dilakukan pap smear ya, mumpung di spekulum pasiennya. Kemudian kalau memang sudah memenuhi, kita akan memasukkan IUD dengan teknik withdrawal. Oke, ini tahap-tahapannya ya. Melakukan withdrawal, kalau sudah dilakukan withdrawal nanti ada sendiri ya setelah UTS kita akan belajar praktikumnya untuk pemasangan IUD ini. Setelah IUD terpasang, kita potong benangnya, kemudian dilakukan dekontaminasi alat, baru melepaskan sarung tangan. Kemudian kita tunggu ya pasiennya 15 sampai 30 menit, tidak buru-buru untuk bangun atau meninggalkan untuk melihat reaksi dari peradangan. Misalnya pasiennya merasa nyeri, merasa kram, kita biarkan untuk istirahat terlebih dahulu. Kemudian tentu kita ajarkan juga cara memeriksa benang IUD. Bagaimana caranya secara mandiri dapat dilakukan di rumah dan juga tentu KIE kapan untuk kembali kontrol ya. Oke. Ini untuk rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut kontrolnya adalah setelah IUD dipasang, kontrol pertama biasanya di 1 minggu pertama, kemudian di 3 bulan pasca pemasangan, kemudian di 6 bulan dan 1 tahun sekali. Jika kemudian ditemukan keterlambatan haid 1 minggu, ini juga merupakan indikasi untuk pasien melakukan kontrol kembali ke vaskes. Jika kemudian ada perdarahan banyak yang tidak teratur, juga disarankan untuk segera kontrol kembali ke vaskes tempat yang dipasang tadi. Oke. IUD juga dapat dicabut sebelum waktunya, sebelum 5 tahun ya. Jika tiba-tiba pasien misalnya di tahun ketiga ingin hamil kembali, terjadi leukore yang sulit diobati dan klien menjadi kurus ya, tanda-tanda infeksi menjadi tidak nyaman dan berbahaya juga. Ada terjadi tanda-tanda infeksi, nyeri yang hebat, benjolan ya, tanda-tanda IMS-nya ada, terjadi perdarahan yang abnormal atau dicurigai terjadi kehamilan. Terkait dengan terjadi kehamilan ini, opsinya kadang juga bukan dengan dicabut ya, tapi dengan terjadinya kehamilan ini bagaimanapun tetap butuh pemantauan yang mana nanti biasanya kehamilan akan tetap dilanjutkan bersama-sama dengan keberadaan IUD sehingga nanti sifatnya adalah seleksi alam. Jika memang kehamilannya punya kualitas yang bagus, biasanya dia akan tetap berlanjut berdampingan dengan IUD dan IUD bisa keluar bersama-sama dengan situasi partes nanti gitu. Oke. Ini untuk step-step dari pencabutan IUD. Ya, ketika pasien datang untuk AF IUD, kita lakukan inform consent, penjelasan dulu kepada pasien,
Kemudian kita memasukkan spekulum, melihat kondisi serviknya dan benang IUD-nya, membersihkan serviks dengan larutan antiseptik, kemudian menyampaikan pada pasien bahwa akan dilakukan pencabutan IUD, tarik nafas, rileks, kemudian baru kita bisa melakukan pencabutan ya. Ini kalau pencabutannya normal, berarti kita tinggal menjepit benang yang ada di depan serviks menggunakan klem lurus yang sudah didisinfeksi atau disteril, ditarik benangnya pelan-pelan, tidak boleh ditarik dengan sekuat tenaga supaya tidak patah, takutnya tertinggal, dan juga tetap bisa menyebabkan perforasi ya kalau kita menariknya tidak pelan-pelan. Kemudian untuk mencegah benangnya putus, tarik dengan kekuatan tetap dan cabut IUD pelan-pelan. Jika putus saat ditarik, maka harus dijepit ujung IUD-nya dan harus ditarik keluar. Yang tentu ini bisa menimbulkan resiko perforasi maupun nyeri pada ibunya. Pada kondisi pencabutan yang sulit, biasanya benangnya yang tidak tampak, kita harus memeriksa pada kanalis cervicalis dengan menggunakan klem lurus atau lengkung. Jika tidak ditemukan pada kanalis cervicalis, kita bisa masukkan klem atau klem aligator ke dalam kafum uterus untuk menjepit benang atau badan dari AKDR itu sendiri. Bila sebagian AKDR sudah bisa ditarik keluar, tapi kemudian mengalami kesulitan menarik seluruhnya, kita harus mencoba melakukan manuver memutar klemnya pelan-pelan, sambil tetap dengan gerakan menarik selama klien tidak mengeluh sangat kesakitan. Bila pada pemeriksaan bimanual didapatkan sudut antara uterus dan kanalis cervicalis sangat tajam, kita bisa menggunakan tenakulum untuk menjepit serviks, ya, untuk membantu membuka mulut serviks dan lakukan tarikan ke bawah dan ke atas pelan-pelan, hati-hati sambil memutar klem dan jangan menggunakan tenaga yang besar supaya tidak terjadi ruptur, ya, tidak terjadi perdarahan justru dari kesalahan pencabutan. Oke. Biasanya kalau misalnya kadang betul-betul tidak terlihat, tidak terasa, kita juga bisa melakukan rujukan ya untuk dilakukan USG, dicek apakah IUD-nya memang masih ada di dalam, memang posisinya yang tidak terjangkau dengan klem, atau memang IUD-nya jangan-jangan sudah ekspulsi tapi tidak disadari oleh pasiennya. Itu bisa saja terjadi. Jadi memang saat ini juga direkomendasikan dirujuk di USG dulu ya pada kondisi yang sulit. Oke, terkait dengan IUD pasca plasenta, persyaratannya adalah pada responden, pada akseptor yang tadinya tidak boleh mengalami ketuban pecah dini untuk meminimalkan resiko infeksi, tidak terjadi infeksi intrapartum, dan tidak terjadi perdarahan postpartum. Ada dua tipe pemasangan, ada pemasangan manual dan pemasangan dengan menggunakan instrumen. Kalau pemasangan manual ini berarti tangan dari instrumen, dari tenaga kesehatannya, dari bidan, langsung memasukkan IUD meletakkan di dalam fundus ya. Kalau yang dengan menggunakan instrumen adalah dengan bantuan alat. Jadi ada dua cara dalam melakukan pemasangan IUD. Oke, ini contoh yang dengan menggunakan instrumen ya, dengan menggunakan forceps. Jadi supaya kenapa menggunakan forceps? Karena ukurannya pasti relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan tangan kita, sehingga harapannya dapat mencapai puncak dari fundus supaya betul-betul dapat diletakkan di paling atas. Nih, contoh dari gambar melakukan pemasangan IUD pasca plasenta dengan menggunakan bantuan forceps. Jadi IUD-nya tidak lagi dimasukkan dengan menggunakan withdrawal ya, karena begitu dilepaskan dari kemasan sterilnya, dijepit menggunakan forceps, langsung diletakkan, ditaruh di puncaknya fundus. Begitu. Oke. Ekspulsi IUD pasca persalinan per vagina. Ekspulsi artinya IUD yang terlepas. Gejalanya biasanya timbulnya kram, pengeluaran per vagina, baik itu perdarahan maupun keputihan, ya, dan juga dispareni, nyeri ketika berhubungan seksual. Ekspulsi disebabkan karena pemasangan dilakukan pada saat kondisi uterus masih besar. IUD bisa terdorong keluar sejalan dengan proses pemulihan ukuran uterus ke bentuk semula. Sehingga tadi kenapa ada rekomendasi waktu-waktu di mana angka efektivitas dari IUD pasca salin ini direkomendasikan. Salah satu alasannya adalah ketika uterus itu jangan sampai kondisinya masih sangat besar sekali yang nanti bisa IUD-nya terdorong keluar, ya. Kemudian perforasi IUD pasca persalinan
pasca persalinan pervaginam. Ukuran uterus yang besar saat postpartum dapat berkontribusi terjadinya kesalahan penempatan IUD. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran kemungkinan terjadinya perforasi saat involusi uterus berlangsung. Family Health International melaporkan bahwa resiko perforasi pada 1 bulan insersi pasca plasenta tidak lebih besar dari insersi interval sekitar 1/2000 insersi. Oke. Ini adalah protokol dalam kalau kita menemukan IUD yang benangnya tidak dapat dideteksi. Menyelidiki serviks untuk melihat ada atau tidaknya benang. Jika benang tidak ditemukan, maka jika tidak ada masalah, berikan informasi tambahan jika perlu. Kemudian jika benang ditemukan, tanyakan pada klien apakah AKDR-nya telah keluar dan selidiki serviks untuk melihat ada atau tidaknya benang. Kemudian jika ya, boleh memasang AKDR lagi atau KB yang lain. Jika tidak tahu atau tidak yakin benangnya itu masih ada, jika tidak tahu, kalau dia pakai KB, sarankan penggunaan kondom atau sarankan kembali 3 bulan untuk melihat benang turun secara spontan atau USG untuk konfirmasi. Jadi menggunakan KB tambahan. Kalau USG konfirmasi klien itu ternyata masih punya AKDR, berarti dia masih punya AKDR, kembali 3 bulan untuk penilaian baru. Jika dikonfirmasi dengan USG ternyata IUD-nya tidak ada, bisa menggunakan AKDR yang baru atau mengganti dengan kontrasepsi yang lain. Oke, ini adalah membantu ya ketika kita melihat mengkonfirmasi pada saat kontrol benangnya ini kok nggak ada, langkah-langkahnya ini yang dilakukan. Jadi tetap ada konfirmasi dengan menggunakan USG ya untuk melihat apakah memang IUD-nya ini berubah posisi atau memang sudah terjadi ekspulsi. Yang berarti kalau terjadi ekspulsi yang tidak disadari, ya pasiennya bisa menggunakan kontrasepsi yang lain. Atau berarti tidak cocok, boleh mengganti dengan kontrasepsi yang lain. Oke. Rasanya cukup, ya, rasanya cukup Ibu-ibu, Mbak-mbak, materi untuk hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, saya persilahkan. Ibu izin bertanya, Ya, silahkan. untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung atau kelainan jantung bawaan, apakah boleh pakai KB IUD atau mungkin KB yang cocok apa ya, Bu? Maaf Ibu, suaranya agak kurang jelas yang terakhir dengan penyakit jantung bawaan, bagaimana? Apakah boleh pakai KB IUD, Bu? Oke, baik. Ya, sudah pertanyaannya itu saja Ibu. Kalau misal atau KB yang cocok apa, Bu? Soalnya kita kalau di rumah sakit biasanya suka bingung kalau mau konseling dengan pasien-pasien dengan ini penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung lainnya. Terima Ya, kasih, Bu. baik. Oke. Sebenarnya kalau secara teori dari KB AKDR IUD ini kan non hormonal ya, tidak ada kandungan hormonnya. Pilih yang tidak ada kandungan hormonnya sehingga dia memang tidak ada efek sistemik sampai dengan jantung. Kalau kita pakai rekomendasi dari WHO yang dengan menggunakan roda clop, memang jantung itu kayaknya yang paling utama itu di MOW, MOP Bu, KB-nya. Kemudian rekomendasi berikutnya baru yang non hormonal. Jadi tingkatannya begitu. Kita bisa pakai alat bantu dengan menggunakan roda clop ya, itu rekomendasi WHO untuk menentukan jenis-jenis kontrasepsi pada kondisi khusus. Salah satunya ada di sini nanti rekomendasi untuk jantung. Nanti monggo setelah ini kita bisa cek sama-sama ya kalau punya roda clop di tempat vaskesnya masing-masing. Jadi untuk jantung itu memang pilihan utamanya adalah MOW karena sekalipun nanti kita rekomendasikan menggunakan KB jenis apapun, harapannya kan bukan lagi yang untuk fase menunda atau menjarangkan, tapi menghentikan. Karena jantung sendiri ketika nanti suatu saat ibunya kepengen punya anak, resiko kematian ibu itu tetap ada ketika dia partes atau melahirkan. Sehingga kenapa rekomendasi utamanya adalah di kontrasepsi mantap MOW MOP. Rekomendasi berikutnya, kalau memang pasien tidak berkenan adalah dengan non-hormonal. Bisa menggunakan AKDR ini. Namun perlu diperhatikan juga bagaimana pola perdarahan ya. Kalau ibunya ini pola perdarahannya sudah banyak, kemudian nanti dengan AKDR ini
dikhawatirkan ada resiko perdarahan yang lebih banyak karena ini memang salah satu efek samping dari IUD. Ini juga akan menjadi kontraindikasi karena perdarahan yang jumlahnya banyak, ibunya bisa jatuh pada kondisi anemi. Ini juga berpengaruh juga nanti pada kerja jantungnya. Itu nanti belum lagi kalau terjadi disminor ya, menambah rasa nyeri ketika haid, ini patut menjadi pertimbangan jantungnya ada di penyakit jantungnya ini ada yang di fase kelas berapa, apakah masih diizinkan dengan menggunakan AKDR, tentu kita perlu memang kolaborasi dengan dokter jantung. Tapi kalau secara prinsip yang ada di roda klop yang kita punya dari WHO itu, rekomendasi utamanya memang ada pada MOW, rekomendasi kedua adalah pada KB non hormonal dengan angka efektivitas yang relatif masih tinggi dan sistemnya juga bekerjanya lokal tidak sistemik. Harapannya tidak memperberat kerja jantung, namun masih perlu diwaspadai terkait bagaimana tiap-tiap orang pola perdarahannya. Kalau dia pola perdarahannya masih aman, saya rasa masih bisa, tapi tetap kita perlu konsultasi dengan dokter jantungnya. Kemudian rekomendasi berikutnya yang memang tidak disarankan tapi sebenarnya masih bisa adalah metode alamiah ya, seperti suaminya pakai kondom atau kalau dia punya catatan siklus haid yang cukup baik yang memakai metode alamiah dengan sistem simtotermal, suhu basal seperti itu masih bisa. Tuh dengan berbagai ini ya tingkat kesulitan dengan mengamati pola siklus haidnya, apakah nanti konsumsi obat jantungnya mempengaruhi siklus haid yang itu bisa mempengaruhi perhitungan masa suburnya itu juga perlu menjadi suatu kewaspadaan bagi kita. Tapi metode kontrasepsi non hormonal atau metode yang sederhana alamiah juga masih bisa digunakan walaupun angka efektivitasnya paling kecil ya, tingkat kegagalannya paling tinggi. Nah, ini kalau bisa memang peran dari suami sebaiknya menggunakan kontrasepsi suaminya kalau memang istrinya punya penyakit jantung bawaan, misalnya dengan pakai kondom. Nah, itu relatif bisa menjadi lebih aman. Kira-kira begitu, Ibu, kalau sejauh pengetahuan saya. Jadi nanti kita bisa cross-check dengan pakai roda clock juga untuk rekomendasinya. Atau penyakit-penyakit lain, hipertensi, diabetes, kita bisa pakai roda clock itu untuk menentukan rekomendasi yang utama apa, selanjutnya apa, ada semua di situ. Kira-kira begitu, Ibu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Agustin. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang mau didiskusikan? Tidak ada, Mbak-mbak? Ibu-ibu, cukup? Cukup ya? Oke, baik. Saya rasa kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga sedikit apa yang kita diskusikan sore hari ini jadi ilmu yang barokah dan berkah untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Saya terima kasih ada yang sudah bertanya, membuat saya lebih aware lagi ya, lebih kritis lagi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan KB yang ada di pelayanan. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau barangkali ada kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Saya akhiri perkuliahan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama Ibu-Ibu semua. Terima kasih saya izin live ya. Iya Bu. Iya, Bu.